Hai, jumpa lagi bersama saya Ruby Irman dalam Rahasia Investasi Sukses. Dan saat ini saya sedang berada di Sahid Sudirman Residence. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol sama dengan Yayasan Sahid Jaya. So, simak video berikut ini. Let's go! Kali ini pasti bisa hadir di sini. Saya juga senang Pak sekali. Saya mau ngobrol Pak, pengen tahu lebih dekat lagi tentang Yayasan Sahid Jaya. Dengan senang hati. Ayo. Boleh kita ngobrol Pak ya? Baik, baik. Ayo, makasih. Ayo, masuk. Ya teman-teman, saat ini saya bersama dengan Pak Yohanes Sulistiadi. Beliau adalah Deputi Direktur Bidang Pengembangan Yayasan Sahid Jaya. Halo Pak. Wah. Halo, apa kabar? Sehat? Sehat, Aduh, luar biasa. Saya ketemu dengan seorang YouTuber yang hebat. Ya, luar biasa. Thank you Pak. Ya, gimana Pak? Saya pengen tahu nih, Pak tentang Yayasan Sahid Jaya. Ini kan kita kenal Pak. Nah mungkin juga teman-teman, para audiens juga ingin mengenal lebih dalam lagi Pak. Nah, sejak kapan sih Pak Yayasan Sahid Jaya ini? Yayasan Sahid Jaya ini berdiri tahun 1977. Ya, hampir 40 tahun yang lalu. Dan pendirinya adalah Prof. Sukamdhani Said Kito Sarjono bersama Bu Yulia Sukamdhani. Beliau seorang bisnismen di sektor pariwisata dan perhotelan. Nah ini yang penting untuk melandai. Sebetulnya niat beliau adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan SDM Indonesia. Jadi nggak cuma bisnis hotel. Betul, tapi orientasi SDM kepada SDM-nya, khususnya di bidang pariwisata. Maka beliau punya prinsip ideologis di dalam pendidikan ini, unggul, berbudaya, dan religius. Unggul, berbudaya, dan religius. Nah itu hal yang menjadi fondasi. Balance sih Pak jadi. Nah, balance betul. Yes. Dan rohnya adalah kewirausahaan dan pariwisata. Nah itu spiritnya kewirausahaan dan pariwisata. Sehingga diharapkan lulusan dari lembaga pendidikan di bawah Yayasan Sahid Jaya itu punya unggul, punya budaya, dan religius, dan punya kekuatan di bidang kewirausahaan dan pariwisata. Ini kan sesuatu yang patut disyukuri dan perlu dikembangkan. Nah kita ada di Solo itu ada beberapa lembaga pendidikan yang besar, yaitu Universitas Said Surakarta, Sekolah Tinggi Pariwisata Said Surakarta, Sekolah Menengah Kejuruan Said Surakarta, dan Sekolah Menengah Kejuruan Kriya Sukoharjo. Nah Kriya ini orientasi untuk batik, kayu kan tuh kan. Kalau yang Sekolah Tinggi Pariwisata dan Universitas, mereka juga orientasi pada, kalau yang universitas itu ada 10 program studi yang cukup banyak. Ada psikologi, di kafe, ada bisnis, ada ekonomi, ya kan? Itu kekuatan, ada psikologi itu kan. Tuh, dan yang di Jakarta itu ada SMK, yang tingkat SMK ada SMK Sahid Jakarta. Nah itu merupakan pusat keunggulan Sekolah Menengah Kejuruan Nasional. Nah teman-teman sekalian, kita hari ini bersama Pak Murhadi nih. Pak Murhadi adalah Wakil Direktur. Nah ini bagian keuangan, umum, dan SDM ya Pak ya? Betul Mas Ruby. Tapi nih, bicara soal SDM, ini kan perlu di-upgrade skill. Nah, Betul. Ini ada Politeknik. Nah, Politeknik ini mungkin Pak Murhadi boleh share ya, ada apa saja sih program studi ini Pak? Ya, Politeknik saya ini memiliki 5 prodi Mas Ruby. 5 prodi? Prodi ini apa nih, lagu ya Pak? Program studi. Program studi. Di antaranya ada D1 Perhotelan, ada D3 Perhotelan, ada D3 Seni Kuliner yang sekarang ini lagi ngetren. Ya, pas di masa pandemi ini ya. Kemudian kita juga punya pengelolaan perhotelan, program Sarjana Terapan. Dan yang terakhir kita punya jurusan Usaha Perjalanan Wisata D4. Nah, kalau bicara tadi kan program studi yang banyak nih Pak. Nah, mungkin ada kerjasama nggak sih Pak dengan mungkin luar negeri atau apa? Oh, kita banyak kerjasama.
baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Contohnya, untuk pemagangan mahasiswa, nah di kita ini mahasiswa tuh wajib magang. Pertama di semester 3 mereka 6 bulan di industri, kedua di semester 7 juga mereka wajib magang di industri. Di industri itu di hotel di Jakarta, bintang 4 dan bintang 5, bahkan mereka itu bisa magang di luar negeri. Contohnya di Malaysia, ada beberapa hotel kita kerjasama dengan Dorset Group, dengan Pullman di Kuala Lumpur. Itu banyak mahasiswa-mahasiswa itu yang animo untuk magang ke sana. Yang kedua, mereka juga magang di Thailand. Magang di Thailand, asik banget. Thailand itu di sana itu di Novotel Pintis Phuket. Ada 5 hotel mereka bisa magang di Thailand. Di antaranya itu di JW Marriott. Nah, selain magang, mereka juga dapat tadi uang saku. Per bulannya cukup lumayan. Dapat uang saku lagi. Ketiga, mereka bisa magang di Middle East di Oman. Itu di hotel Shangri-La di Shangri-La ya. Mereka itu di sana juga selain mendapatkan pengetahuan di bidang hotel di Middle East, juga mereka dapat uang saku. Nah, bahkan masuk kita juga ada yang belajar bahasa dan magang di Jepang. Ini komplit banget. Beberapa hotel di sana ya, mereka itu bisa pendapatan itu bisa 15 sampai 25 juta per bulan. Serius, Pak. Nah, kita yang unik lagi punya program double degree dengan IMIS S2 de Angers University di Prancis. Mereka itu kuliah di Polytechnic Said 3 tahun, 1 tahunnya di Eropa. Wah, ini keren banget nih. Betul. Nah, mereka itu bisa magang di kawasan Eropa yang ikut program double degree. Pulang mereka punya 2 gelar. Langsung 2 gelar? 1 gelar dari Politeknik Said Sarjana Terapan Pariwisata, dan juga gelar dari Prancis. Wow, pastinya nih buat teman-teman yang suka atau hobi ya di dunia tadi pariwisata, terus kuliner, ini cocok banget. Betul. Nah, ini keunggulannya dari Politeknik. Betul, ini, informasi saja Mas Rudi, semua prodi yang ada di kita adalah terakreditasi A. Betul. Artinya menjadi pilihan buat masyarakat karena perguruan tinggi ini dilihat dari sisi akreditasinya. Iya dong. Itu yang menjadi tolak ukurnya. Betul. Betul ya, Pak. Nah, keunggulan yang lain, mahasiswa setelah lulus mereka itu selain mendapatkan ijazah juga mendapatkan sertifikat kompetensi dari BNSP yang lambangnya Garuda. Itu tingkat ASEAN. Nah, model pembelajarannya kita dengan triple mode. Tadi adalah tatap muka di kampus. Mereka belajar teori dan praktek di lab-lab kita yang komplit. Kita punya model lab yang untuk mendukung praktikum, di antaranya ada model room, ada studio kitchen. Kemudian juga kita ada lab front office ya, dilengkapi dengan lab-lab yang lengkap untuk sebagai fasilitas mereka praktek mahasiswa, dan juga kita online. Bisa online juga. Artinya kita di masa pandemi ini kan mau tidak mau kan kita banyak online. Nah, kita sudah menyiapkan platform kita. Ada beberapa pilihan tadi ya. Iya, artinya platform itu adalah e-learning Sahid. Kita mempersiapkan itu semua. Dan yang ketiga modelnya adalah WBL. On work practice. Jadi mereka kuliah sambil bekerja. Jadi di masa kuliah mereka sudah memiliki pendapatan, Mas Rudi. Ini pasti yang jadi diidam-idamkan semua orang ya. Betul. Sambil belajar menuntut ilmu secara lokal, tapi aksesnya global, internasional tadi ya. Betul. Nah, pada saat mereka tugas akhir, tidak hanya skripsi, Mas Rudi. Nggak cuma skripsi. Mereka itu ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan. 1, boleh skripsi dari hasil penelitian dari industri. Kedua, mereka membuat bisnis plan. Untuk udah dilatih nih ya. Iya, artinya untuk berwirausaha. Itu namanya PIL project. Yang ketiga adalah tadi WBL. Jadi bagi mahasiswa yang bekerja di industri, pada saat tugas akhir, mereka membuat analisis pekerjaannya, nanti diujikan. Wah, kita sangat fleksibel. Ini keren banget. Jadi nggak cuma skripsi tok aja ya, tapi ini jadi udah planning nih, mau ke depannya penjurusannya mau seperti apa, bisnis plan atau mau bikin bisnisnya seperti apa. Wah, ini keren banget. Ini Politeknik yang mendukung atau mencetak para wirausaha ya, bisa dibilang gitu ya. Betul. Ngobrol sama Pak Murhadi, sekarang ngobrol sama marketing humas nih. Politeknik Sahid, Ibu Galuh. Nah, teman-teman, nah ini kita ngomong Bu. Tadi kan saya juga nanya-nanya Pak Mur bahwa
kalau untuk program studinya, tadi kan ada diploma 1 sampai diploma 4. Iya, betul. Nah, apa sih yang membedakan Ibu? Mungkin Ibu bisa sharing. Ya, jadi bagaimana orang bisa memilih nih antara 1 sama 4? Oke, siap-siap. Jadi memang di Politeknik Sahid ini kita ada 5 program studi. Yes. Pertama itu diploma 1 perhotelan, di mana ada 3 peminatan yang bisa dipilih. Ada food product, room division, dan food and beverage service. Untuk metode kuliahnya, mereka kuliah selama 1 tahun. 6 bulannya ini mereka di kampus, belajar teori praktek. Kemudian 6 bulannya lagi di industri. Itu magang langsung ke industri. Bisa dalam negeri maupun luar negeri. Nanti dapat gelar juga APPAR, Ahli Pratama Pariwisata. Tuh, jadi nggak hanya kuliah diploma 1, tapi dapat gelar juga. Kemudian lanjut kita ada diploma 3. Diploma 3 ini ada perhotelan dan seni kuliner. Seni kuliner ya. Nah, untuk kuliahnya ini kita 3 tahun. Lalu ada magang selama 2 kali, yaitu di semester 3 dan semester 5. Jadi memang 2 kali ya, kita khusus memang Politeknik Sahid ada 2 kali pemagangan. Nah, itu bisa pilih dalam negeri dan luar negeri, nanti dapat gelar juga, dapat gelar juga. Ahli Madya Pariwisata. Oke. Nah, lanjut setelah diploma 3, ada diploma 4. Diploma 4, naik lagi nih ke diploma 4. Usaha perjalanan wisata. Dan pengelolaan perhotelan, program sarjana terapan. Jadi ada 2. Nah, ini kuliahnya 4 tahun. Dapat juga kesempatan magang di industri selama 2 kali. Di semester 4 dan di semester 7. Nah, setelah lulus dapat gelar sarjana terapan pariwisata. Dan ini setara dengan S1 ya. Jadi kadang-kadang suka ada pertanyaan, S1-nya ada nggak sih gitu ya? S1-nya kita memang karena kita vokasi, di bidang vokasi kita S1-nya ini setara, diploma 4 kita setara dengan S1. Seperti itu. Nah, Bu Galuh, biasanya ini kan kalau misalnya para siswa-siswa nih yang mau mungkin belajar atau mendaftar, nah di sini ada ujian saringan masuk atau gimana nih cara daftarnya, Bu? Oke, terkait pendaftaran nih Mas Ruby. Jadi bagi adik-adik nih yang tertarik untuk kuliah lanjut di pariwisata perhotelan, bisa mendaftar di Politeknik Sahid dengan langsung masuk ke website kita, yaitu politekniksahid.ac.id. Nah, nanti di situ kalian bisa klik PMB online, isi form pendaftaran. Setelah isi, kami akan telepon untuk hubungi. Dan untuk ujian seleksi masuknya itu ada 2, yaitu ada soal yang harus dikerjakan, ada beberapa soal yang harus dikerjakan, kemudian ada interview. Nah, jadi untuk informasi lebih lanjutnya klik kemana nih, atau lihat di website? Langsung aja ke website Politeknik Sahid, www.politekniksahid.ac.id. Kemudian juga bisa ke Instagram kita Politeknik Sahid. Itu bisa langsung ke situ, ke Instagram. Nah, itu banyak sekali promo-promo terkait pendaftaran. Halo Pak Ruby, apa kabar? Iya, selamat datang di Universitas Sahid Jakarta. Saya mau ngobrol-ngobrol. Boleh kita ngobrol di ruang meeting? Boleh yuk. Ya. Oke. Nah, saat ini kita bersama dengan Pak Listio. Pak Listio ini Direktur Humas Kerjasama dan Marketing. Betul sekali. Wah, thank you nih Pak atas waktunya nih Pak. Sama-sama Mas Pak, Ruby. saya mau ngobrol tentang detail tentang Sahid atau Universitas Sahid. Oke. Ini sebenarnya sejak kapan nih Pak? Universitas Sahid ini berdiri? Baik. Universitas Sahid itu berdiri sejak tahun 1988. 88. Ya, jadi at least sekarang sudah sekitar 34 tahun ya. 34 tahun, berarti masih milenial nih. Iya, betul. Milenial ya. Nah, kemudian kami terus berkembang ya. Dari hanya 4 fakultas, sekarang sudah menjadi 5 fakultas. Dari sekitar 7 jurusan, sekarang sudah menjadi 11 jurusan, termasuk yang S2 dan S3. Gitu ya. Kemudian kami punya kampus itu ada di kampus pusatnya ada di Jalan Supomo, nomor 84 Tebet, Jakarta Selatan. Selain itu juga ada di kampus yang ada di Sudirman, itu untuk S2 dan S3. Semuanya itu sudah bagus semua, akreditasinya sudah baik sekali juga semuanya. Institusi sudah dari tahun 2015 kami sudah
terakreditasi semua, ya. Artinya secara legalitas dari Kemendikbud itu kita sudah memenuhi syarat semua, ya. Nah, kami ada jurusan untuk manajemen, itu ada manajemen perhotelan, manajemen pariwisata S1, ya. Kemudian akuntansi, ada manajemen pemasaran, manajemen keuangan juga, ya. Kemudian jurusan yang kedua adalah akuntansi. Kemudian kalau di komunikasi itu kami punya PR atau public relation, ya. Kemudian ada juga marketing communication dan journalism. Serta diploma 3 broadcasting. Jadi kami punya juga gitu. Dan yang terbaru, produk terbaru kita yang kita launching tahun lalu itu adalah program modular. Modular itu program fast track. Jadi misalnya Mas Ruby sekarang masih SMA, kepingin langsung masuk S2, itu bisa. Jadi sudah langsung S1, S2 gitu. Ini hanya sekitar 4,5 tahun lah. 4,5 tahun langsung S2, betul, langsung S2. Ini yang udah kepikiran ya, yang pengen langsung S2 sekaligus fast track. Betul sekali. Sekarang ini sudah ada yang dari lulusan D3 udah masuk ke S2-nya tahun ini. Jadi tinggal sekitar 1 tahun lagi mungkin sudah bisa lulus langsung S2. Nah, itu produk terbaru, masih uji coba dulu yang untuk komunikasi, belum yang lain, ya. Jadi karena kenapa komunikasi? Karena komunikasi ada S2, ada S3. Jadi ada D3, S1, S2, S3 gitu. Kemudian, nah ini ada juga keunggulan kami di Fakultas Teknologi Pangan dan Kesehatan. Itu ada teknologi pangan dan satu lagi gizi jurusannya. Ini gizi ini sangat trennya sangat bagus. Jadi setiap tahun itu mahasiswanya selalu bertambah, ya. Artinya pasar itu berarti memang dibutuhkan gitu. Jadi untuk gizi itu memang dibutuhkan sekali. Jadi setiap tahun itu, sekarang baru masuk tahun ketiga. Kemudian ada juga fakultas teknik. Teknik itu kami punya teknik industri dan teknik lingkungan. Nah, kalau teknik industri mungkin di setiap universitas ada, ya. Nah, kalau teknik lingkungan ini mungkin agak spesifik, Mas Ruby. Jadi teknik lingkungan ini kita afiliasinya lebih kepada teknik lingkungan ITB. Jadi kalau rekan-rekan calon mahasiswa itu mau masuk ke teknik lingkungan, itu bagus sekali, ya. Prospek kerjanya juga sangat bagus, ya. Kemudian ada juga fakultas hukum. Nah, fakultas hukum kami itu tidak seperti zaman dahulu. Hukum perdata, hukum pidana gitu, ya. Tapi kita lebih ke spesifiknya hukum acara. Dan ya, hukum acara itu mungkin lebih kepada acara-acara hukumnya, ya. Jadi praktek hukum di peradilan gitu. Nah, sama yang satu lagi hukum bisnis. Nah, kalau hukum bisnis mungkin lebih kepada notariat, kemudian kepada yang berhubungan dengan bisnis perbankan, bisnis. S2 ada magister manajemen. Magister manajemennya itu ada macam-macam jurusan, dan yang terbaru adalah magister manajemen transportasi udara. Jadi kami memang selalu melihat kira-kira peluang kebutuhan pasar itu seperti apa gitu, ya. Yang namanya digital marketing communication. Itu kami ada kerjasama dengan salah satu perusahaan digital, ya. Dan dia akan menghasilkan SDM unggul. Ada S2 komunikasi juga. Itu kebanyakan silakan nih orang-orang yang senang di politis. Bisa ada namanya komunikasi politik. Nah, itu belajarlah biar bagaimana kita biar tahu etika politik. Itu, Pak. Do and don'ts. Betul. Kemudian ada juga namanya manajemen komunikasi jurnalisme. Jadi lebih kepada, kan sekarang ini mungkin era digital komunikasi itu sudah mungkin nantinya, ya, mohon maaf nih, televisi yang
konvensional itu mungkin hampir tidak ada yang mungkin nantinya ya akan dirubah dengan digital semua. Digital ya. semua Nah, larinya. nah udah itu persiapan untuk ke arah sana itu S2 kami juga sudah. Dari prepare productionnya dan lain-lain itu sudah semua lari digital. Wow. Rencana ke depan apa nih? Tadi semua udah disebutkan ya. Rencana ke depan dari Universitas Shahid apa nih? Akan ada apa lagi sih planningnya? Oke, rencana ke depan Shahid itu mungkin akan lebih mengembangkan lagi. Tentu saja kampus kami kan baru satu ya. Tentu saja kepingin ada di beberapa wilayah. Sekarang ini di Surakarta memang sudah ada. Ya, tetapi kalau secara legal itu kan masing-masing berbeda istilahnya lembaga layanan diktinya itu berbeda. Jadi kalau di Jakarta ya harus ikut di Jakarta, kalau di Solo ya harus ikut di Solo. Nah, kalau bisa misalnya kami pengen mengembangkan juga misalnya ada di luar Pulau Jawa misalnya. Sehingga misalnya Indonesia bagian timur terpusat di mana gitu misalnya. Bisa belajar langsung di daerah situ. Betul sekali, misalnya di Manado atau di Makassar misalnya. Sekarang ini Universitas Shahid sudah mulai banyak mahasiswa itu hampir dari Sabang sampai Merauke loh. Paling jauh itu dari Nias. Dari Nias ada. Kemudian kalau di wilayah timur itu Papua. Wow, dari Sabang Merauke lengkap semua. Ambon itu sudah ada. Dan ada satu lagi jurusan MMK3L. Jadi MMK3L itu keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan. Nah, ini mahasiswa kami yang S3 ini kebanyakan lanjutan dari S1 teknik lingkungan atau teknik industri yang jurusannya K3 atau K3L. Atau misalnya dari nurse. Dari nurse itu keperawatan atau bisa juga dari S1 kesehatan masyarakat. UI kan ada kesehatan masyarakat. Itu banyak sekali yang masuk ke MK3L ini. Karena apa? Mereka sebagian besar itu bekerja di bidang offshore yang untuk pertambangan. Bahkan ada beberapa mahasiswa kami itu yang mereka bekerja di Oman, kemudian di Kuwait, kemudian di Qatar. Itu mereka pada saat pulang ke sini selama 3 bulan mereka bisa kuliah secara full, kemudian balik ke sana lagi, nanti libur yang kedua ke sini, pulang lagi, langsung sudah bisa tesis, sudah bisa lulus. Ini sekarang jadi jadi S2 dong, Mbak ya? Betul, S2 ya. MMK3L namanya. MMK3L ya. MMK3L itu singkatan dari keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan. Wow, luar biasa. Ada lagi ya Pak Listo yang ingin disampaikan dari Universitas Shahid ini? Kalau mungkin pengen daftar atau apa, pendaftarannya kemana nih? Boleh. Kami tentu saja dari tahun 2020 itu sudah melakukan pendaftaran secara online ya. Jadi melalui www.ushahid.ac.id. Nanti di sana sudah lengkap. Kemarin kita juga tahun 2020 kemarin habis memperbarui pengembangan websitenya. Jadi sekarang sudah mulai lebih cantik dan lain sebagainya. Pak Yohanes, ketemu lagi. Saya udah ngobrol-ngobrol Pak dengan Pak Muradi bahas politeknik. Wah, saya baru tahu detail tentang politeknik, ternyata luar biasa ya, banyak kerjasama, di mana mahasiswa juga dapat uang, bisa belajar. Keren, luar biasa. Saya juga sama saya ketemu Pak Listio, Universitas Shahid. Ternyata fakultasnya ini banyak juga ya jurusannya. Yang benar yang Bapak bilang tadi untuk meningkatkan SDM. Pak, satu pertanyaan terakhir Pak, mungkin bisa di-share juga ke audiens bagaimana nih Pak mungkin tips sukses, rahasia suksesnya ala Yayasan Shahid. Baik, tips suksesnya itu sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama, hidup itu menghidupi. Hidup menghidupi. Jadi kalau kita hidup itu bisa menghidupi orang lain. Nah, kalau biasa ya. Jadi ini penting. Yang kedua, bahagia dengan membahagiakan orang lain.
Dalam banget. Nah, dalam ya. Bisa Bahagia membahagiakan orang lain. Iya, Itu iya. luar biasa juga. Hidup menghidupi, bahagia membahagia. Nah, yang terakhir untuk sukses itu kerjakan yang orang lain tidak bisa kerjakan Wow, kerjakan yang orang lain tidak bisa kerjakan. dan selesaikan yang orang lain tidak selesaikan. Maka kamu akan sukses. Ya kan? Nah, itulah Wah, luar prinsip biasa. pendidikan. Kalau itu bisa dikerjakan, insya Allah itu sukses. Yes. Berhasil. Hidupi ya, yang bisa menghidupi orang lain. Nah, Yang tadi bahagiakan, Bahagiakan. hidup bahagia, hidup kerjakan. bahagian orang lain, ya kan? Yes. Bahagia dengan membahagikan orang lain. Wow, keren banget. Wah, Pak. Nah, kalau saya membahagikan Pak Rudi gimana? Kan bahagia saya, ya kan? Bahagia, iya. Iya kan? Karena hidup itu berbagi, ya Iya, kan? Dengan berbagi. menghidupi orang lain. Hidupi orang lain. Supaya ini Pak Kamdani punya moto itu. Wah, biasa. Maka dia bangun banyak hal. Bangun. Tujuannya apa? Supaya orang lain hidup. Yes. Setelah hidup, bagaimana orang yang bahagia? Bahagiakan orang lain. Yes. Supaya bisa berhasil sukses dimanapun. Kerjakan yang orang lain nggak bisa. Yes. Ya kan? Selesaikan pekerjaan yang orang lain tidak selesaikan. Keren. Pasti. Pasti ya kan? sukses. Pasti sukses. Teman-teman Gitu itu ya? dia rahasia Nah. suksesnya Ala Yayasan Syahid Thank you Jaya. so much teman-teman udah nonton. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lainnya Amin. supaya bisa bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan Rahasia Investasi Sukses bersama saya Ruben. Thank you so much for your Terima kasih. Bye-bye. Sukses. All the best.